Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wajadah, man zara'a hasadah. Bagaimana sih manajemen sampah yang ada di rumah kita? Teman-teman sekalian, itu sangat sederhana. Yang pertama, di rumah pastikan ada minimal 2 tempat sampah. Satu tempat sampah basah, yang ini, dan basahnya bukan yang sembarang, adalah basah organik. Wah, ini jijik, jangan jijik, kan nanti ditutup. Kita tutup, setelah dikasihkan ditutup. Jadi semua makanan-makanan basah yang bisa didaur ulang atau bisa difermentasi, kita masukkan di tempat sampah ini. Saya sederhana pakai ember saja, teman-teman sekalian. Kalau mau lebih estetis, mungkin bisa dibeli tempat sampah yang biasa. Karena kebetulan rumah saya ya rumah tua, maka tidak apa-apalah. Yang penting saya unsur kegunaannya saja. Jadi semua sampah, nasi, sayur-sayuran kita masukkan di tempat sampah dengan catatan jangan ada bocor. Ini kebetulan tadi malam sudah digigit oleh tikus. Nanti tak ganti ini atau kita lem. Karena sayang kalau ada lubangnya begitu, teman-teman sekalian. Airnya sebenarnya itu justru itu yang paling baik untuk ayam kita. Kebetulan saya di samping rumah memelihara ada sekitar 20-an indukan ayam. Itu suaranya bunyi ya, indukan ayam kampung, dan ada juga ayam syamo. Kemudian bekas-bekas nasi inilah sebagai kebutuhan pokoknya. Jadi ini boleh saya katakan 70% dari sampah atau limbah dapur. Kemudian tinggal dicampur dengan dedak, ditambahkan dengan garam, lalu kita tutup, ya tutup rapat. Itulah terjadi fermentasi, dan itu kita berikan nanti, teman-teman sekalian. Jadi ini makanan pokoknya. Nah, contohnya ini kita sudah panen pepaya. Ini pepaya kita tanam di depan rumah, ya di depan rumah di tengah perkotaan di Pangkajenek. Kemudian di sini kan kita sudah membuka kulitnya. Sayang loh kalau kita buang di sini. Ketika teman-teman buang di tempat sampah yang kering, maka yakin dan percaya itu akan membuat atau menyengat sekali baunya di tempat sampah. Lagi pula di tempat sampah yang ada saya di sini itu terkadang paling cepatlah 2 kali seminggu datang tempat sampahnya, bukan setiap hari. Ya, karena populasi masyarakatnya tidak terlalu banyak. Tetapi ketika ada sampah yang basah yang dibuang di tempat sampah di depan rumah kita, kemudian bagian tempat sampahnya lambat datang atau petugas tempat sampah lambat datang, maka otomatis baunya menyengat. Maka inilah gunanya tempat sampah untuk yang bisa didaur ulang. Jadi saya sarankan teman-teman sekalian, setiap rumah harus memiliki ternak, minimal ayam. Kalau tidak ada sampah ini, tetap saya tidak suka pelihara ayam, ya sampah ini kita tetap daur. Bagaimana caranya? Tinggal buat tempat atau belilah ada alat komposter itu, ya semacam karung, kita masukkan saya di situ. Kalau saya tidak mau kompos lagi, ya saya tidak mau kompos, maka teman-teman sekalian silakan saja membuat lubangan di depan rumah kita. Setiap sampah organik kita masukkan di situ. Dan itu justru memperbaiki lingkungan dan tidak membuat lingkungan kita kotor, tidak membuat lingkungan kita busuk. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya lingkungan kita tidak busuk tapi rumah kita busuk. Ya, makanya teman-teman sekalian, ini tidak penuh baru saya pakai. Artinya ketika ada sini sekitar ada, yang penting setiap sore saya masukkan di tempat fermentasi yang ada di luar rumah. Oke, itu sudah ada. Jadi ini yang kita makan. Ya, ini kita simpan. Dan kulitnya kita kita masukkan di tempat sampah. Ya begitu teman-teman sekalian. Kayak gini ada sisa-sisa makanan kita masukkan. Ini ada sisa-sisa cucian beras, kita masukkan. Seperti ada bocornya, jadi saya tidak masukkan secara full. Pokoknya sisa cucian beras,
sisa sayur, sisa makanan-makanan yang bisa membusuk kita masukkan di tempat sampah ini. Dan ini adalah tempat sampah yang kering. Lalu inilah yang dibuang di tempat sampah. Nah, ini walaupun tukang sampahnya sampai 1 bulan tidak datang, tidak membuat bau lingkungan kita. Nah, ini ada tempat sampah yang plastik. Saya buang di sini. Semestinya kalau teman-teman sekalian mau lagi lebih spesifik yang kayak gini, kita satukan untuk dijual. Tetapi kalau saya di sini kan banyak masyarakat yang mencari sampah, makanya saya buang saja, nanti masyarakat yang mengambilnya. Begitu teman-teman sekalian. Intinya bagaimana cara menjadikan lingkungan kita lebih nyaman. Salah satunya pisahkan antara sampah plastik atau sampah kering dengan sampah basah. Oke, manjada wajada, manzara'a hasada. Kita makan dulu teman-teman sekalian. Ini tadi tangan kiri yang pegang sampah, ini tangan kanan sekarang. Ya, masih tetap bersih. Dan ini enak sekali teman-teman sekalian karena tanpa kimia, full organik, tanpa kimia. Dan pastikan yang ada di pasar-pasar itu saya tidak memojokkan, tetapi banyak sekali buah-buahan yang ada di pasar kita itu disemprot dengan karbit, dan itu tidak sehat untuk kesehatan kita. Jadi biarkan dia masak sendiri, ya setengah matang di pohonnya, kemudian kita ambil, kemudian kita konsumsi, dan itu sehat untuk tubuh kita. Manjada wajada, manzara'a hasada.